Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia dari Bu Fani untuk kalian semua. Di video kali ini, Bu Fani akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bab 3 kali ini ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama ada suprastruktur dan infrastruktur sistem politik, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Namun di video kali ini Bu Fani akan menjelaskan tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Untuk subbab selanjutnya akan Bu Fani bahas di video selanjutnya. Nah, pernahkah kalian mengikuti kegiatan seperti pada gambar tersebut? Pasti pernah ya. Setiap kalian kenaikan kelas, pasti akan ada pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Nah, jadi pada kegiatan tersebut, siswa yang terpilih akan menduduki jabatan sebagai ketua kelas. Kemudian ketua kelas menunjuk sekretaris dan bendahara. Nah, tidak hanya pemilihan ketua kelas, di negara kita, lembaga-lembaga negara juga dipilih untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maksudnya gimana? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik, kita bahas dulu sistem politik itu apa. Nah, jadi sistem politik terdiri dari dua kata yang memiliki pengertian. Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur pembentuknya yang saling terjalin oleh suatu hubungan fungsional. Jadi, sistem itu adalah satu kesatuan yang saling terjalin dan terhubung. Sedangkan politik dalam bahasa Arab diartikan sebagai siyasah yang berarti strategi. Jika kedua kata tersebut digabung, sistem politik adalah seluruh kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa penerapan nilai-nilai dasar kepada masyarakat yang saling terhubung dan terikat. Jadi dalam sistem politik ini terdapat berbagai unsur yang kompleks, di mana antara satu unsur dan unsur lainnya yang lain saling berkaitan. Nah, jadi dalam sistem politik ini ada yang namanya struktur politik, yaitu ada suprastruktur dan infrastruktur sistem politik. Munculnya berbagai unsur dalam kehidupan politik tentunya sangat berperan penting dalam mencegah timbulnya pemerintahan yang absolut atau otoriter. Coba bayangkan, jika di negara kita dipegang oleh hanya satu, misalnya seorang raja atau ratu, bagaimana yang akan terjadi? Jadi kemungkinan besar raja atau ratu yang memimpin tersebut akan berlaku berlebihan karena ia menganggap bahwa dialah yang berkuasa dan berhak menentukan segala peraturan bagi warga negaranya. Akibatnya apa? Terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dipegang oleh raja atau ratu tersebut. Nah, makanya dalam sistem politik ini dibentuklah struktur politik. Di dalamnya ada suprastruktur dan infrastruktur sistem politik. Nah, jadi infrastruktur sistem politik adalah lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam peraturan perundangan. Jadi, lembaga negara ini sudah diatur dalam peraturan perundangan. Apa saja? Yang pertama ada Presiden, MPR, DPR, dan DPD. Jadi di suprastruktur ini ada 4 lembaga negara yang sudah diatur dalam peraturan perundangan.
yaitu Presiden, MPR, DPR, dan DPD. Mari kita bahas satu persatu. Presiden, pasti kita tahu ya, presiden adalah pemimpin pemerintahan tertinggi di Indonesia. Dan di mana negara Indonesia ini menganut sistem presidensial. Jadi presiden selain sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan kepada rakyat pemilih. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Jadi presiden ini dipilih melalui pemilu dengan sistem langsung, yang artinya pemilih atau warga negara memilih sendiri calon presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan hati nuraninya. Begitu juga dengan asas pemilu, yaitu luber jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Nah, begitu juga dengan menteri atau kabinet tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden, karena menteri diangkat langsung oleh presiden dan diberhentikan juga oleh presiden, sehingga kedudukan menteri sangat tergantung dari kepercayaan presiden pada kabinet. Paham ya? Untuk selanjutnya, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR ini adalah lembaga negara yang pada masa Orde Baru memegang peranan penting sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. MPR dulu mendapat julukan sebagai lembaga tertinggi negara, namun sekarang tidak. Jadi semua lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan yang sama dan sejajar satu sama lain. Lalu apa yang membedakan? Pastinya tugas dan wewenangnya yang membedakan lembaga satu dengan lembaga yang lain. Kemudian anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR ini pada masa reformasi saat ini memegang peranan yang sangat penting. DPR dianggap sebagai lembaga, sebagai jelmaan rakyat pada umumnya. Sehingga segala kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga DPR dianggap merupakan kehendak rakyat secara keseluruhan, karena DPR disebut sebagai perwakilan rakyat. Keanggotaan DPR dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu. Lembaga ini memegang kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang, seperti pada bab pertama, pembagian kekuasaan. Jadi pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR. Anggota DPR secara otomatis juga menjadi anggota MPR. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, seperti presiden ya, karena presiden dan DPR dipilih langsung melalui pemilu. Selanjutnya, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD ini adalah lembaga baru yang dibentuk pemerintah di era reformasi. Lembaga ini tujuannya apa? Untuk mewakili rakyat di daerah pemilihan, dalam hal ini daerah provinsinya. Jadi tiap satu provinsi diwakili oleh anggota DPD sebanyak 4 orang yang dipilih langsung melalui pemilu. Anggota DPD ini juga otomatis menjadi anggota MPR. Anggota DPD secara berkala mengikuti sidang MPR dan berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pemekaran, penggabungan, tugas pembantuan, dan sumber daya daerah, karena DPD ini adalah perwakilan rakyat di daerah. Nah, selanjutnya infrastruktur politik. Jadi infrastruktur politik adalah organisasi yang berada di luar struktur ketatanegaraan, namun keberadaannya diakui dan berpengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan pemerintahan, terutama menyangkut kepentingan politik. Jadi bedanya sama suprastruktur. Kalau suprastruktur itu lembaga negaranya sudah ada dan sudah diatur di
peraturan perundangan, sedangkan infrastruktur ini organisasinya atau lembaga negaranya tidak diatur di dalam peraturan perundangan. Apa saja unsur kekuatan infrastruktur politik? Jadi yang pertama ada partai politik, ada kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita. Jadi seperti kita tahu, jika akan ada pemilu, banyak partai politik yang memberikan visi dan misinya, seperti Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKS, PAN, PKB, P3, dan sebagainya. Kelompok kepentingan. Jadi kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Misalnya elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, serikat buruh, LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Kelompok penekan. Jadi kelompok ini tujuannya memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keinginan kelompok. Misalnya, kelompok yang akan melakukan demonstrasi, aksi mogok, dan sebagainya. Yang terakhir, media komunikasi politik. Jadi di mana media komunikasi politik ini adalah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Jadi misalnya ketika mau ada pemilu, pilkada, media komunikasi politik ini adalah sarana atau alat yang penting untuk menyampaikan orasi, untuk menyampaikan visi misinya, agar bisa diterima, agar bisa disebarkan di seluruh bagian wilayah. Jadi media komunikasi ini penting ya untuk menyampaikan informasi dan pendapat politik. Misalnya ada media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Ada juga media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Demikian yang bisa Ibu jelaskan. Jika ada yang kurang paham atau ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung menuliskan di kolom komentar di Google Classroom atau bisa langsung WA Bu Fani ya. Ibu akhiri pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.